Baik, langsung saja masuk ke materi. Kegiatan belajar mengajar adalah proses penyampaian ilmu atau transformasi ilmu yang dilakukan oleh tenaga pendidik dan peserta didik. Proses tersebut dapat dilakukan secara formal ataupun non-formal, disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada. Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dan pelaksanaan kurikulum, baik buruknya mutu pendidikan atau mutu lulusan dipengaruhi oleh mutu kegiatan belajar mengajar. Bila mutu lulusannya bagus, dapat diprediksi mutu kegiatan belajar mengajarnya bagus, atau sebaliknya. Bila mutu kegiatan belajar mengajarnya bagus, maka mutu lulusannya juga akan bagus. Di lingkungan sekolah, para siswa memiliki kemampuan yang heterogen, baik kemampuan awal, minat, dan gaya belajarnya masing-masing. Mengajar anak-anak yang memiliki kemampuan heterogen berbeda dengan mengajar anak-anak yang memiliki kemampuan homogen. Oleh karenanya, sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung, perlu dilakukan perencanaan kegiatan belajar mengajar. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan belajar mengajar atau antara lain, yang pertama merancang kegiatan belajar mengajar. Bagian-bagian merancang kegiatan belajar yaitu merencanakan kegiatan belajar mengajar, merencanakan pengelolaan kelas, merencanakan pengorganisasian bahan, merencanakan pengelolaan kegiatan belajar mengajar, merencanakan penggunaan sumber belajar, merencanakan penilaian. Yang kedua, melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, menyajikan materi atau bahan pelajaran. Yang kedua, mengimplementasikan metode, sumber belajar, dan bahan latihan yang sesuai dengan kemampuan awal dan karakteristik siswa, serta sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mendorong siswa untuk terlibat secara aktif. Yang keempat, mendemonstrasikan penguasaan materi pelajaran dan relevansinya dalam kehidupan, mengelola waktu ruang, bahan dan perlengkapan pengajaran. Yang terakhir, membina hubungan antar pribadi. Agar proses komunikasi dalam pendidikan berjalan efektif, maka patut diketahui berbagai macam bentuk komunikasi yang sering dilakukan, sehingga dapat diketahui apakah seorang yang sedang melakukan suatu komunikasi antar pribadi, komunikasi antar kelompok, maupun komunikasi massa. Hal ini sesuai dengan pendapat Jaja di sastra bahwa bentuk atau cara komunikasi dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu komunikasi antar pribadi atau yang sering disebut dengan istilah komunikasi interpersonal. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi dalam pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama, motivasi. Prinsip mengajar yang pertama adalah prinsip motivasi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna motivasi adalah hasrat atau dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang kedua, konteks. Mengajar dengan memperhatikan prinsip ini, guru dalam menyajikan pelajaran hendaknya dapat menciptakan bermacam-macam hubungan dalam kaitan bahan pelajaran. Menghubungkan bahan pelajaran dapat menggunakan bermacam-macam sumber, misalnya surat kabar, majalah, atau buku perpustakaan, atau lingkungan sekitar. Dengan prinsip ini, siswa akan mengetahui konteks dari bahan yang dipelajari. Yang ketiga, hubungan sosial. Prinsip ini menekankan bahwa guru dalam mengajar hendaknya dapat menciptakan suasana belajar yang menimbulkan sikap saling kerjasama antar siswa dalam mengatasi masalah. Cara belajar seperti itu memiliki keuntungan yang dapat diperoleh, yaitu dapat membina dan mengembangkan kepribadian siswa, terutama sikap demokrasi. Yang kedua, pengetahuan anak akan bertambah kokoh sebab di dalam proses pembelajaran di antara siswa em, sering terjadi memberi dan menerima. Yang keempat, individualisasi.
Melaksanakan prinsip individualisasi diwujudkan dalam bentuk mengajar, hendaknya memperhatikan perbedaan antar individu siswa. Siswa sebagai makhluk individu berbeda-beda, baik dari segi mental, misalnya perbedaan intelijensi, bakat, minat, dan sebagainya, maupun berbeda dalam kecenderungan. Misalnya, ada yang cenderung lebih baik pada bidang estetika, tetapi kurang baik pada matematika, dan sebagainya. Perbedaan individu dapat dilakukan dalam pemberian pelayanan belajar, seperti bimbingan belajar, tugas-tugas, dan sebagainya. Yang terakhir, metode pembelajaran. Yang pertama, diskusi. Metode diskusi kegiatan belajar berpusat pada siswa. Umumnya, metode diskusi ini terdiri dari beberapa kelompok dengan latar belakang yang bervariasi. Metode ini juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk memecahkan suatu masalah yang diberikan oleh guru. Agar proses diskusi dapat berjalan lancar, guru perlu selalu memantau kegiatan diskusi yang tengah berlangsung. Yang kedua, demonstrasi. Metode demonstrasi bisa digunakan saat tengah mempelajari materi yang perlu didemonstrasikan agar siswa menjadi lebih paham. Biasanya, materi pelajaran ekskasta seperti fisika, kimia, dan biologi. Demonstrasi akan menunjukkan kepada siswa bagaimana proses terjadinya sesuatu. Dengan kata lain, guru sedang berusaha menunjukkan kepada siswa kesamaan antara teori dan praktik. Metode ini cukup efektif digunakan karena membuat siswa menjadi lebih fokus pada materi yang tengah dipelajari. Yang ketiga, resitasi. Metode resitasi mengharuskan siswa untuk fokus pada materi yang sedang disampaikan guru. Sebab pada akhir pembelajaran, siswa akan diminta untuk membuat ringkasan terkait materi yang telah diterima selama pembelajaran berlangsung. Yang keempat, eksperimen. Metode ini hampir mirip dengan metode demonstrasi. Bedanya, pada metode ini, siswa diharuskan melakukan kegiatan eksperimen secara mandiri melalui serangkaian proses ilmiah hingga mendapatkan suatu hasil. Dari hasil yang didapatkan, siswa akan belajar untuk melakukan analisis dan menyimpulkan hasil eksperimennya. Metode eksperimen ini cukup efektif diterapkan dalam proses pembelajaran, sebab siswa secara mandiri berusaha untuk memecahkan persoalan yang tengah dihadapi. Yang kelima, tanya jawab. Metode tanya jawab adalah satu metode yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung antara guru dan siswa. Guru akan menyampaikan materi pembelajaran dengan cara memberikan pertanyaan kepada siswa. Dalam hal ini, guru sedang berupaya untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Siswa diminta untuk menyampaikan pendapatnya dengan percaya diri. Dengan berlatih secara terus-menerus, siswa akan semakin dewasa sehingga cenderung lebih tepat dan efisien dalam memecahkan masalah. Baik, pemaparan materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu manajemen kelas. Proses perencanaan atau pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan kegiatan pembelajaran guru dengan segenap penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dan langkah atau strategi yang dapat dilakukan guru untuk dapat membuat siswa aktif dalam melaksanakan aktivitas pada saat proses pembelajaran berlangsung di kelas serta adanya upaya guru dalam mengurangi pola perilaku yang kontraproduktif pada saat proses pembelajaran. Prinsip-prinsip manajemen kelas yaitu ada 6. Yang pertama, hangat dan antusias. Hangat dan antusias diperlukan dalam proses belajar mengajar. Guru yang hangat dan akrab dengan anak didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Yang kedua, tantangan. Tantangan atau penggunaan kata-kata. Tindakan cara kerja atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah anak didik
untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Yang ketiga, bervariasi. Penggunaan media atau alat bantu, gaya mengajar guru, pola interaksi antara guru dan anak didik mengurangi munculnya gangguan. Kevariasian dalam penggunaan media merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang efektif. Yang keempat, keluasan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan anak didik serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya, dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian anak didik pada hal-hal yang negatif. Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses pembelajaran. Yang keenam atau yang terakhir, penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari pengelolaan kelas, anak didik dapat mengembangkan disiplin diri sendiri. Karena itu, guru sebaiknya selalu mendorong anak didik untuk melaksanakan disiplin diri sendiri. Dan guru sendiri hendaknya menjadi teladan mengenai pengenalan diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Jadi, guru harus disiplin dalam segala hal bila ingin anak didiknya disiplin dalam segala hal. Selanjutnya akan dilanjutkan sama rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu adalah aspek-aspek manajemen kelas. Yang pertama, mengecek kehadiran siswa sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, mengumpulkan hasil pekerjaan siswa, memeriksa dan menilai hasil pekerjaan tersebut. Yang ketiga, pendistribusian bahan dan alat pembelajaran. Yang keempat, mengumpulkan informasi dari siswa mengenai pembelajaran yang diberikan minggu lalu. Yang kelima, mencatat data seperti memasukkan nilai dan mencatat kehadiran siswa. Yang keenam, pemeliharaan arsip. Sebagai seorang guru, kita harus mempunyai arsip seperti nilai absen supaya bisa menyimpan dan antisipasi. Yang ketujuh, menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Yang kedelapan, memberikan tugas atau pekerjaan rumah. Next. Tujuan manajemen kelas. Menciptakan suasana atau kondisi kelas yang memungkinkan siswa dalam kelas tersebut dapat belajar dengan efektif dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang dimiliki itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja sama menciptakan suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada siswa. Next. Paradigma pembelajaran. Paradigma pembelajaran atau teaching and learning paradigma bermakna sebagai cara pandang terhadap proses pembelajaran. Satu sisi dilihat bahwa siswa atau peserta didik sangat dominan pengaruhnya terhadap proses pembelajaran. Cara pandang demikian memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Cara pandang inilah yang disebut sebagai pembelajaran berpusat kepada siswa, studi Conrad. Cara pandang demikian dikenal sebagai paradigma baru. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelum saya menutup presentasi pada kali ini,
Di sini saya akan membaca kesimpulan dari materi yang telah kami bawakan. Penguasaan terhadap prinsip mengelola kelas merupakan keterampilan yang harus dikuasai oleh seseorang guru yang profesional. Selain harus menguasai pengetahuan atau ilmu yang akan diajarkan secara prima, juga harus menguasai cara menyampaikan materi dan penguasaan ruang belajar, sehingga akan tercapainya proses belajar mengajar yang efektif.